Kapan terakhir kali lu memuji seseorang? Dan maksud gua memuji itu memuji benerannya. Kayak maksudnya tuh kayak mereka melakukan kerjaan sangat bagus, lu gak bisa ngapa-ngapain tapi muji mereka. Kapan lu terakhir memuji temen lu yang mengerjakan tugas mereka di kelompok dengan baik? Kapan lu terakhir kasih tau nyokap lu bahwa masakannya tuh enak banget? Sekarang coba dibalik. Kapan terakhir kali lu ngomelin temen lu pas mereka melakukan kesalahan? Pasti lebih sering yang mengomelnya kan? Kapan lu terakhir marahin temen lu pas mereka lupa ada meeting jam 7? Untuk kebanyakan orang, lebih sering mereka marahin orang daripada memuji orang. Pertama, halo, nama gue Tata, selamat datang di channel gue. Di channel gue mendokumentasi hidup gue dan memberi nasihat dari pelajaran yang gue dapat di hidup gue, dari pengalaman. Jika lu suka itu silakan scroll ke bawah dan like, subscribe, komen apa sih itu silakan ya. Mari kita lanjut. Biasanya lebih gampang untuk marahin orang, mengkritik orang, mengomeli orang daripada memuji orang. Pasti. Nah, sekarang pasti nih ada yang bilang, oh tapi kan ada constructive criticism. Ya iya, emang ada. Tapi yang maksud gue ngomel, marah, kritik, pasti bukan constructive criticism. Ini beda lagi. Ada pengecualiannya. Lu juga tahu kok ngerti. Udah, mari kita lanjut. Orang bersalah sedikit, terus kita langsung ngomel. Wow, kita langsung marah, langsung. Asap keluar dari kepala. Gue juga ngerti sih. Kalau misalnya orang bersalah di depan lu, pasti insting pertama untuk marahin kan. Kayak, gimana sih lu? Tuh kan, gara-gara lu sih. Lihat. Lihat apa yang lu bikin. Lihat apa yang lu buat. Lu gak hati-hati sih. Gimana sih lu? Dan ini kan lebih gampang untuk dilakukan. Pasti lebih sering dilihat dong. Ya kan? Dan karena kebiasaan ini, kita tuh jadi bisanya cuma ngeliat kesalahan orang. Cuma bisa ngeliat kesalahan orang. Dan kita tidak bisa melihat kebagusannya dari mereka. Karena ini, tiap kali mereka melakukan sesuatu yang baik, kita abaikan, kita nggak ngelihat soalnya. Tapi giliran mereka salah, kita langsung marah-marah. Tidak hanya itu, orang yang kita selalu marahin pasti bakal pikir bahwa mereka selalu salah. Ini akan menghancurkan percaya diri mereka. Jadi, gimana kalau kita melakukan hal sebaliknya? Bagaimana kalau kita mengurangi kenegativitas di hidup kita dan menjadi lebih positif? Gimana kalau kita dikurangin aja, sedikit saja kita ngekritik orangnya lebih dikit. Gimana kalau kita mengurangi sedikit kuantitas kita memarahin orang? Gimana kalau kita lebih jarang ngekritik, marahin, ngomelin orang, dan lebih sering malahan memuji orang? Bilang ke mereka, woi, tugas lu barusan bagus banget, terima kasih ya. Biasanya juga orang kalau membuat kesalahan, apalagi kesalahan besar, mereka juga tahu kok kalau mereka melakukan kesalahan. Dengan kita ngomelin mereka, ngekritik mereka, itu akan cuma bikin mereka lebih sedih, lebih gak enak rasanya. Orang belajar dengan baik, orang belajar lebih baik saat kita memuji kerja keras mereka, kerja bagus mereka, daripada mengkritik kerja buruk mereka. Kalau orang membuat kesalahan, apalagi kesalahan besar, mereka pasti tahu kan itu salah. Pasti. Gak usah dibilangin lagi. Ya kalau mereka nggak tahu, bilangin baik-baik. Tentu, jangan dimarahin. Kan pertama kali doang. Balik ke topik. Tapi pasti ya, kadang orang bersalah. Kita mau dong kayak bilangin sesuatu tentang itu. Tapi jangan dimarahin. Nah, gimana nih caranya? Cari cara untuk menunjuk kesalahan mereka secara implisit. Secara indirect. Nggak direct gitu loh. Tanpa mengkritik atau menyalahkan. Misalnya seseorang sedang memasak ya kan. Masak nasi goreng lah katakanlah. Terus mereka lupa matiin kompor. Nah, itu pasti salah besar kan pasti. Kompor tuh kalau api nyala nggak boleh ditinggal. Karena bisa kebakaran apa gitu. Ya udah, kan ketinggalan kompornya nyala. Mungkin setengah jam lewat ya kan. Asap banyak banget. Tapi untung aja nggak kebakaran. Nah, coba kita pikir. Orang yang barusan masak, yang meninggalkan apinya nyala, pasti dia sendiri tuh rasanya kayak, aduh, gue barusan ninggalin api nyala. Gue hampir membakar rumah gue. Ya ampun, itu gue bersalah banget nih. Pasti kalau kita di situasi mereka, mikirnya juga sama kan. Kita hampir membakar rumah, pasti kita rasanya guilty dong. Rasa bersalah ada pasti, ya kan? Daripada kita bilang ke dia, woi, goblok lu, gimana sih lu? Nggak hati-hati sih. Gara-gara lu rumah kita hampir kebakaran. Lu mau kita nggak punya rumah? Itu tuh jahat banget tau gak? Mereka juga tahu mereka hampir ngebakar rumah mereka. Nggak usah dibilangin lagi. Dengan kita bilangin mereka lagi, cuma ngebikin mereka rasa lebih buruk. Mereka juga tahu mereka udah salah. Jadi, gimana kalau kita selain itu, bilangnya ini malahan. Woi, gue tau lu barusan ngapain. Jadi, besok pagi,
untuk makan pagi, gue mau lu gorengin gue Indomie. Karena gue yakin lu gak akan melakukan hal yang sama lagi. Jangan mengkritik ataupun menyalahkan seseorang seburuk-buruk apapun kesalahan mereka. Nah sekarang lo mau, tapi kan itu parah banget, tapi ya udah, iya. Gue kasih contoh lagi deh. Dari buku How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Di buku ini ada sebuah cerita. Penulis ini menceritakan tentang sebuah pilot yang menerbangkan kapal. Sekitar 300 kaki di atas permukaan laut, di atas tanah lah ya. Kan terbang tuh ya, terbang di atas di langit. Mendadak tiba-tiba mesinnya mati. Lagi terbang di atas tiba-tiba mesinnya mati, bayangin. Untung saja karena ini pilotnya pro, dia bisa turun ke bawah dengan aman. Setelah diinvestigasi, ternyata mesin kapalnya mati karena dikasih bensin yang salah. Begitu kembali ke bandara, pilotnya minta ke orang, woi, gue tadi ini kapalnya siapa yang servis ya? Gue mau ngomong sama dia dong. Dia minta bertemu dengan mekanik yang merawat pesawatnya. Nah, coba bayangin, mekaniknya tuh, di hati mekaniknya rasanya gimana? Ya ampun, gue naruh bahan bakar salah, dan karena itu, ini kapal mati tadi. Hampir aja gue ngebunuh orang. Untung aja dia nggak kecelakaan, tapi hampir aja dia kecelakaan. Nih, salah besar, ya kan? Dia pasti tahu sendiri juga nih, salah besar. Coba bayangin, si pilot pas ketemu mekanik rasanya gimana? Ini orang gara-gara dia nih, dia naruh bensin salah, gua hampir mati. Ya kan? Mungkin dia marah. Ya kan? Pastilah, pasti marah. Gara-gara dia, gua hampir mati. Pasti dia marah kan? Namun, dia ngerti bahwa mekaniknya juga udah tahu bahwa dia salah. Pilotnya tahu bahwa mekaniknya bersalah. Dan dia nggak akan ngasih tahu dia salah lagi, karena dia udah tahu. Nggak usah dimarahin lagi. Nggak ada gunanya marahin orang lagi. Karena ini cuma akan membuat dia merasa lebih buruk. Jadi, apa yang dilakukan pilotnya? Pilotnya melakukan sebaliknya daripada marah. Pilotnya memeluk bahu mekaniknya dan bilang, untuk menunjukkan pada Anda bahwa saya yakin Anda tidak akan mengulang itu lagi, saya minta Anda merawat pesawat saya besok. Pernah gak sih orang bilang ini ke lu? Lu bersalah besar, tapi mereka ngeliat lu gak ngomel. Tapi malahan mereka ngomong sesuatu kayak gitu. Pasti jarang kan orang bilang kayak gitu. Biasanya orang malah langsungnya marah, bilang lu goblok, bego, ya kan? Pernah gak sih orang bilang ke lu, kayak tadi si pilot ke mekanik? Gue sih gak pernah, jujur. Pasti lu sendiri bakal merasa lebih bagus kan? Jadi gimana kalau kita mulai untuk kayak gitu? Fokus lebih ke memuji kebagusan orang daripada mengkritik kesalahan orang. Fokus lebih ke kebenaran orang, kebagusan orang daripada kekurangannya dan kesalahannya. Pujilah kerja keras orang dengan tulus. Sekian dari video ini. Sekali lagi, nama gue Tata. Terima kasih. Sampai jumpa.